Hai teman-teman, nama saya Adi Budaya dan Nama Budaya. Nama saya Ilhanto Trisaganto dari kelas 1 BUMM. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi, suta yang berhubungan dengan masalah, dan solusinya. Nah, sebelum kita memulai, mari kita kenali masalah tersebut. Pada masa pandemi ini, pastilah para masyarakat mengalami yang namanya kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik. Rata-rata yang menyebabkan kondisi yang kurang baik ini adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang ditutup karena penyebaran virus COVID-19 yang sudah tidak terkendali, sehingga banyak pekerja atau karyawan yang terpaksa untuk tidak bekerja serta tidak menghasilkan pendapatan. Dapat diartikan bahwa tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia bisa membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Perusahaan yang terpaksa memecat karyawan atau pekerja ini pun tidak memiliki pilihan lain karena kondisi ekonomi perusahaan juga tidak baik di masa ini. Untuk mempertahankan keuntungan dari perusahaan, maka pihak perusahaan memilih untuk melakukan PHK ataupun memotong gaji karyawan atau pekerja. Ada juga orang-orang PHK maupun para pelajar yang baru lulus dari jenjang SMA atau SMK yang ditolak untuk bekerja karena perusahaan menganggap orang-orang tersebut memerlukan biaya pelatihan dan juga tidak memiliki pengalaman bekerja. Selain itu, yang menyebabkan masalah ini terjadi adalah tidak adanya bantuan dana untuk mereka yang membutuhkannya. Dampak dari masalah tersebut adalah beberapa yang dihasilkan, contohnya, pelajar atau mahasiswa yang terpaksa berhenti dari kegiatan belajar karena keluarga tersebut tidak mampu membayar biaya sekolah atau kuliah dan terpaksa harus turut membantu ekonomi keluarga dengan cara bekerja. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat. Meningkatnya tingkat kriminalitas disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, sehingga banyak orang melakukan tindakan kriminal atau yang tidak sesuai ajaran agama seperti mencuri, melakukan aksi begal, mencari cara untuk memasukkan uang secara ilegal seperti narkoba, PSK, berjudi. Dampak yang paling parah adalah ketika seseorang tidak memiliki iman atau mental yang kuat karena beban yang terlalu banyak seperti tidak dapat membayar tagihan-tagihan yang terkait dengan uang, sehingga melakukan aksi bunuh diri. Aksi ini merupakan tindakan yang melanggar HAM atau hak asasi manusia dan juga melanggar aturan agama. Sang Buddha bahkan bersabda, "Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula, sungguh sulit munculnya Sang Buddha." Dhammapada 182. Maka, sungguh menyedihkan apabila kehidupan yang berharga ini hancur dengan cara yang bodoh. Dhammapada dan Anugutara Nikaya 8. Selanjutnya, permasalahan yang berhubungan dengan suta. Untuk menyelesaikan masalah di atas, hal yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat yang memiliki rezeki lebih banyak dari masyarakat kurang mampu adalah dengan memberikan bantuan berupa makanan, uang, pakaian, dan lain-lain. Hal ini dapat dikaitkan dengan ajaran Buddha yaitu dana. Di dalam ajarannya itu, kita beramal, memberi, membantu, atau menolong makhluk lain tanpa mengharapkan balasan dari mereka yang telah menerima dana kita. Dalam Anugutara Nikaya 839, Sang Buddha mengatakan bahwa orang yang telah berbuat baik akan mengalami kelahiran kembali di alam bahagia seperti di antara para bangsawan, para brahmana, para perumah tangga yang makmur, bahkan di alam surga Tusita atau di alam Yama.
seorang pelaku kebajikan tentu akan membawa pengaruh terjadinya perubahan yang lebih baik di berbagai situasi. Dana dapat dikategorikan dalam 4 jenis, yaitu amisah dana atau dana materi, paricaya dana atau dana tenaga, abaya dana atau dana dalam bentuk memaafkan, dan dhamma dana dalam bentuk ajaran Buddha menunjukkan jalan yang benar ke orang lain. Hubungan dana dengan permasalahan ini merupakan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dana itu merupakan cara untuk meringankan beban makhluk lain dengan cara beramal, membantu orang lain yang kesusahan dengan memberikan bantuan materi. Hubungannya dengan penyelesaian masalah yang dialami sekarang adalah dengan melakukan dana, kita itu bisa membantu meringankan orang yang sedang mengalami krisis ekonomi. Ketentuan dalam melakukan dana itu tidak ada, asalkan kita melakukannya dengan ikhlas dan mengharapkan apa yang telah kita danakan itu dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Nah, jadi penyelesaian masalah yang dapat saya simpulkan itu adalah permasalahan yang terjadi pada masa pandemi ini adalah ketidakmampunya keluarga yang mengalami kondisi ekonomi buruk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta melunasi beban biaya yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberikan bantuan dana untuk meringankan beban mereka dalam kehidupan sehari-hari. Solusi tersebut sangat berrelevan dengan ajaran Buddha, yaitu mempraktekkan dana, di mana membantu dan meringankan beban keluarga yang mengalami kondisi ekonomi buruk merupakan cara mempraktekkan dana. Sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Saya akhiri. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Some of the time we go up, some of the time we go